Apa kabar, sahabat-sahabat Yok Mengajar? Saat ini, Yok Mengajar akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan oleh sahabat-sahabat di kolom komentar pada video-video yang sudah di-upload oleh Yok Mengajar. Ya. Yang pertama, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video kenapa orang Kristen makan babi, padahal Tuhan Yesus tidak makan babi. Nah, linknya ada di sini, ya. Saya akan kasih linknya supaya yang belum menonton mungkin bisa menyaksikan. Nah, yang pertama pertanyaan dari Abbas, akunnya adalah Abbas Gorontalo. Ya, pertanyaannya demikian, Pak Pendeta, maaf, tanya. Pak Pendeta, maaf, tanya. Sebelum Yesus belum ada di dunia ini dan belum jadi Tuhan, dunia dan isinya sudah ada. Nabi Adam, Nuh, dan lain-lain sudah ada. Bumi, langit, hewan, tumbuhan sudah ada. Tanah, air, angin, api, matahari, bulan, dan bintang-bintang juga sudah ada. Sedangkan Tuhan Yesus belum ada. Lalu, siapa yang menciptakan semua itu? Bantu jawab Pak Pendeta dan orang Kristen, ya. Pertanyaannya, ya. Jadi, perlu dipahami oleh teman-teman atau sahabat-sahabat bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia pada waktu momen Natal, yaitu kurang lebih tahun 6 atau tahun 4 sebelum Masehi. Ini tahun di mana Tuhan Yesus lahir. Tetapi bagi iman Kristen, Tuhan Yesus itu aslinya, awalnya adalah firman Allah. Nah, ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Ya, Yohanes 1 ayat yang pertama, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah firman Allah, ya. Nah, kemudian dikatakan di ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sekali lagi, awal mulanya adalah firman. Jadi firman itu awal, artinya yang awal, ya, yang awal. Dan dengan firman itu Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Jadi firman Allah itu fungsinya untuk menciptakan segala sesuatu, ya. Nah, firman Allah itulah yang kemudian menjadi bereinkarnasi menjadi Tuhan Yesus. Itu ada di ayat yang ke-14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman Allah, sudah ada sejak awal, ya, sejak awal, pada mulanya. Jadi awal sekali. Makanya Allah itu kita sebut dengan yang awal dan yang akhir, atau Alfa dan Omega. Nah, firman Allah ini bicara tentang yang awal juga, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah reinkarnasi daripada firman yang sudah ada sejak dulu. Jadi kalau dikatakan bahwa kalau Tuhan Yesus lahirnya itu tahun 4 atau 6 sebelum Masehi, lalu yang lahir sebelum Tuhan Yesus, siapa yang menciptakan? Nah, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus memang belum jadi manusia. Ya, Tuhan Yesus adalah firman Allah. Tuhan Yesus punya nama Yesus karena apa? Ya karena dia jadi manusia. Sebelum dia jadi manusia, ya namanya nggak Yesus, gitu ya. Namanya nggak Yesus, ya. Kita sebut dia dengan apa? Ya firman Allah, begitu saja. Atau Allah itu sendiri,
Nah, bagaimana firman Allah bisa merupakan Allah itu sendiri? Jadi firman itu bicara tentang kata-kata, tetapi lebih spesifik di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, firman itu disebut dengan logos. Logos tidak hanya berbicara tentang firman, tetapi logos juga bicara tentang pikiran. Jadi pikirannya Allah. Jadi firman Allah adalah pikirannya Allah. Nah, kalau bicara tentang pikirannya Allah, apakah Allah itu sendiri? Ya, saya kasih contoh misalnya. Saya punya pikiran saya sendiri, ya. Apakah pikiran saya ini saya? Ya, ya, betul, ya. Pikiran saya adalah saya. Saya kasih contoh. Saya berpikir ingin menipu. Kemudian saya mengucapkan itu, berarti kan firman saya, ya. Saya mengucapkan itu dan saya menipu Abbas Gorontalo. Ya, saya menipu Abbas Gorontalo. Dan kemudian Abbas Gorontalo nggak terima. Dan dia melaporkan saya ke polisi karena saya menipu. Nah, pertanyaan saya, yang akan dihukum saya atau firman saya? Saya atau pikiran saya? Kalau dikatakan, yang dihukum ya saya dong. Lah kalau saya dihukum, kan yang berbohong adalah pikiran saya dan ucapan saya yang berbohong. Kenapa saya yang dihukum? Ya karena pikiran, ucapan itu ya tidak lain saya sendiri. Ya, nah itulah mengapa dalam iman Kristen firman Allah itulah yang jadi manusia. Ya, nah itulah mengapa kalau kita mengkomparasi itu lebih cocok kalau kita mengkomparasi firman Allah yang paling dekat. Saya nggak tahu Abbas Gorontalo ini agamanya apa, ya, tapi saya akan coba komparasi dengan Muslim, ya, karena paling gampang, ya. Jadi saudara-saudara kita Muslim percaya bahwa firman Allah itu menjadi buku yang disebut dengan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu firman Allah, ya. Jadi firman Allah menjadi buku, makanya ada nuzul Quran. Sedangkan di dalam Kristen, firman Allah itu nggak jadi buku. Di dalam Kristen, firman Allah itu menjadi daging. Seperti tadi saya sampaikan, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Jadi firman Allah sudah ada dari dulu. Ya. Al-Quran ya memang diturunkan, ya mungkin abad ke-6, abad ke-7. Ya. Tetapi saya mau tanya umat Muslim, apakah sebelum itu tidak ada firman Allah? Ya ada, tetapi belum jadi buku. Sama, firman Allah pun udah ada, tapi dia belum jadi manusia. Nah, karena kalau kita mengkomparasikan yang tadi firman Allah jadi buku, firman Allah jadi manusia, kita jadi mudah memahami tentang Tuhan Yesus. Di satu sisi, firman Allah menjadi buku, bisa nggak bukunya rusak? Al-Quran itu bisa rusak nggak? Bisa, ya. Al-Quran bisa terbakar? Bisa. Al-Quran bisa hanyut? Bisa. Al-Quran bisa ketumpahan kopi? Bisa, ya. Apakah firman Allahnya ketumpahan kopi? Tidak, ya. Apakah firman Allahnya yang terbakar dan rusak? Tidak. Yang rusak adalah bukunya, kertasnya. Tapi firman Allahnya kekal. Begitu ya. Nah, hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Karena sekali lagi, di dalam iman Muslim, firman Allah jadi Al-Quran. Sedangkan di dalam Kristen, firman Allah menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus bisa nggak mati? Bisa. Tuhan Yesus bisa nggak haus? Bisa. Tuhan Yesus bisa nggak lapar? Bisa. Loh, kok firman Allah atau tanda kutip Allah itu sendiri, kok Allah bisa mati? Kok Allah bisa lapar? Kok Allah bisa ngantuk? Ya karena apa? Yang ngantuk, yang lapar, yang mati itu kemanusiaannya. Sama seperti tadi buku, ya, Al-Quran itu firman Allah, yang rusak itu bukunya, bukan firman Allahnya. Sama halnya dengan Tuhan Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Ya, bukan firman Allahnya yang rusak, tetapi kemanusiaannya yang rusak. Ya, kalau Tuhan Yesus mati. Kalau Tuhan Yesus makan, minum, ya, tidur, loh, yaitu yang makan, minum, dan tidur itu kemanusiaannya, bukan Allahnya. Allah nggak perlu makan, nggak perlu tidur, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus itu firman Allah yang jadi manusia, karena itu Tuhan Yesus seperti manusia,
ya, seperti manusia. Ya, itu ya. Oke. Dan juga ini terlihat dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan dirinya itu dengan kata-kata aku datang. Ya, itu banyak terdapat di dalam Injil ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang. Ya, saya kasih contoh Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lagi, Matius 9 ayat 13, saya langsung ke aku datang ya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Kemudian Matius 10 ayat 34, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya. Jadi, Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang. Tuhan Yesus tidak pernah berkata aku lahir. Ya. Tetapi aku datang. Apa bedanya aku datang dengan aku lahir? Kalau saya akan bilang saya lahir. Ya. Tanggal sekian, tahun sekian. Ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang aku datang. Bedanya kalau bicara aku datang berarti sebelumnya dia sudah ada. Tapi belum datang. Ya. Contohnya misalnya ditanya, Pak Pendeta, datang jam berapa? Aku datang jam 5 sore. Apakah sebelum jam 5 sore saya ini belum ada? Sudah ada, tapi belum datang. Begitu ya. Jadi, bicara Tuhan Yesus bilang, aku datang, aku datang. Ini spesifik, hanya Tuhan Yesus yang bilang begini. Ya, tidak ada nabi lain atau manusia lain yang bilang, aku datang ke dunia ini untuk, enggak ya. Pasti aku dilahirkan, ya. Aku dilahirkan, aku diciptakan. Tetapi Tuhan bilang, aku datang. Dan ini satu bukti bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kalau saya belum ada sebelum saya lahir. Karena saya makhluk. Ya, saya bukan pencipta. Saya adalah ciptaan. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus, sudah ada bahkan sebelum dia menjadi manusia yang kita kenal dengan kelahiran Juru Selamat, yaitu Natal. Ya. Begitu juga dalam kisah Yohanes 8 ayat 57. Ini juga mencerminkan bagaimana Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa beliau sudah ada bahkan sebelum dunia ini jadi. Ya. Nah, Yohanes 8 itu ceritanya begini. Ya, kurang lebih ada perdebatan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi. Ayat 56 ya. Yohanes 8 ayat 56 berkata demikian, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham sudah melihat hariku. Abraham sudah melihat aku, melihat Tuhan Yesus. Nah, kemudian ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ya, mereka bingung. Abraham dengan Tuhan Yesus kurang lebih selisih 2500 tahun ya. Dan itulah mereka sampai bertanya, "Loh, kamu itu anak baru umur berapa kok sudah bilang melihat Abraham?" Abraham itu 2500 tahun yang lalu, bro. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham diciptakan, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada. Tapi tentu bukan sebagai manusia. Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Ya, saya harap jawaban ini jelas. Pertanyaan yang kedua itu dari Lawrence Abusang dan Poltak Sinaga. Ya, ini masih di dalam video yang sama. Ya, saya berkata tentang 3 hukum. Nah, ini ditulis di sini pertanyaannya, hukum seterusnya apa ya? Bukankah tadi katanya ada 3? 1 hukum sipil, 2 hukum seremonial, 3 hukum apa? Ya, maaf saya sudah melihat videonya dan memang saya yang salah, kurang komplit ya. Terima kasih karena Lawrence Abusang dan juga Poltak Sinaga ini sangat teliti ya, sehingga mereka bisa menanyakan hal ini. Jadi begini, kita harus paham, saya bicara tentang hukum Taurat dan ada 2 ayat yang terlihat seperti bertentangan.
Ayat yang pertama begini. Efesus 2 ayat 15 berkata, sebab dengan matinya, ini matinya Tuhan Yesus ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, tadi saya sudah jelaskan di depan bagaimana Tuhan Yesus itu Allah, sehingga kalau bisa mati ya tidak lain karena manusianya yang mati ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat sudah dibatalkan. Tetapi di ayat lain, Matius 5 ayat 18 berkata demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi satu sisi berkata hukum Taurat dibatalkan, tetapi satu sisi bicara bahwa tidak akan hukum Taurat ini ditiadakan, tidak akan berubah sampai semuanya terjadi. Ini kata kuncinya di semuanya terjadi. Jadi ini sebetulnya bukan ayat yang bertentangan, ya. Artinya sampai semuanya terjadi berarti ada beberapa ayat yang ketika itu sudah terjadi, maka itu sudah tidak lagi berlaku. Gitu ya. Nah, karena itu kita harus memahami bahwa hukum Taurat yang jumlahnya kurang lebih ada 613 peraturan hukum Taurat yang sampai hari ini dipegang oleh orang-orang Yahudi di Israel sana. Ada 613 ini terbagi menjadi tiga kategori hukum. Yang pertama adalah hukum sipil, ini ya disampaikan. Hukum sipil itu apa sih? Hukum sipil adalah hukum yang mengatur tata negara atau tata bernegara, berbangsa. Ya, saya kasih contoh misalnya di Indonesia, hukum sipil yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar. Ya, jadi di Indonesia itu hukumnya. Ya, misalnya nih, melanggar lampu merah mendapat hukuman misalnya katakanlah denda Rp500.000 ya, ini contoh, saya juga nggak tahu berapa ya. Melanggar lampu merah itu hukumannya Rp500.000. Nah, ini hukum sipil. Anda mau cari di Alkitab nggak akan ketemu. Tapi apakah kita taat dengan hukum ini? Ya taat, karena kita orang Indonesia, gitu ya. Kalau kita orang Jerman, tinggal di Jerman, ya, Anda melanggar lampu merah di Jerman, ya, engkau akan ikut aturannya di Jerman. Nggak tahu di Jerman dendanya berapa, ya. Di Indonesia 500.000, bisa jadi di Jerman 2 juta, ya, saya nggak tahu, ya. Tapi intinya, ya, itu namanya hukum sipil. Contoh lain, pengedar narkoba itu dihukum mati. Ini hukum sipil, ya, hukum sipil itu, ya. Nah, hukum sipil ini tergantung ya dengan pemerintahan pada waktu itu. Ya dong, saya kasih contoh. Salah satu ayat yang ada di Alkitab. Saya kasih contoh ayatnya ya. Ulangan 18 ayat 20. Ini bicara tentang nubuat. Nabi itu bisa bernubuat. Nah, tetapi ada aturannya. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, demi nama Tuhan, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lah, bagaimana caranya mengetahui nabi ini betul bicara kata-katanya Tuhan atau ngarang sendiri gitu ya? Nabi ini bicara nubuat atau nabi ini bicara lubuat. Nah, cara mengetahuinya ayat 22 ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Maksudnya jangan gentar ya, ini nabi itu harus dihukum mati. Contohnya maksudnya begini, kalau ada seorang nabi nih, ya, kemudian dia bilang begini,
tahun 2020 akan ada tsunami besar. Misalnya nih, ini contoh ya. Tsunami besar pada bulan Maret. Ya, ternyata bulan Maret nggak ada tsunami gitu. Maka nubuat Nabi ini salah. Dan Nabi ini akan digolongkan menjadi Nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan Nabi itu harus mati. Nah, tetapi hukum ini tentu kalau kita praktekkan di Indonesia saat ini, kita akan dapat masalah. Betul ya? Kalau ada pendeta nih, contoh, pendeta bernubuat gitu ya. Pendeta bernubuat, dia bilang begini, kita harus mendeklarasikan nama Tuhan. Nanti kalau kita sebut nama Tuhan 3 kali, maka COVID akan pergi dari tanah Indonesia. Waduh ya, dia berkata ini nubuatnya Tuhan. Setelah dia lakukan, ternyata COVID-nya tetap ada. Nah, kalau terus kita seret ini pendeta, terus kita hukum mati karena ayat ini, maka kita yang kena masalah. Pasti Pak Polisi akan panggil kita. Ya, karena kita main hakim sendiri. Ya, kenapa? Karena ini hukum sipil. Nggak bisa diterapkan hukum sipil ini kepada masyarakat. Kecuali pemerintahan yang ada itu berdasarkan pemerintahan agama. Dan agamanya adalah agama Yahudi. Ya, itu bisa. Ya, tetapi kalau agamanya bukan agama Yahudi, nggak bisa. Saya kasih contoh. Pada zaman Tuhan Yesus, hukum sipil ini sudah nggak berlaku sebetulnya. Pada zaman Tuhan Yesus, sudah nggak berlaku. Masih ingat ketika Tuhan Yesus disodorkan, ya, diuji dengan satu wanita yang kedapatan berzinah. Wanita kedapatan berzinah dibawa ke Tuhan Yesus. Kemudian mereka bilang, ini menurut hukum Musa harus dirajam. Ya, karena sudah berzina. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tapi yang lebih menarik, bukan masalah Tuhan Yesusnya. Orang banyak yang datang pun tidak lakukan itu. Harusnya kan setelah ketangkap ya langsung dirajam. Ya memang mereka sengaja lakukan itu karena mau menguji Tuhan Yesus. Tetapi banyak para ahli berkata ya karena hukum sipil udah nggak berlaku. Karena pada waktu itu yang memerintah Israel adalah Romawi. Dan karena itu orang Israel ikut aturan Romawi. Itulah mengapa ketika Tuhan Yesus dihukum mati, dia tidak dirajam. Karena yang menghukum mati adalah orang Romawi. Ya, bukankah Pontius Pilatus yang memberikan hukuman? Karena yang memberikan hukuman adalah Pontius Pilatus, ya tentu ikut aturannya Romawi pada waktu itu. Ya, aturan Romawi, jika yang dihukum mati adalah bukan warga negara Romawi, maka dia akan mati disalib. Itulah mengapa Tuhan Yesus disalib. Ya, tetapi kalau kita lihat Rasul Paulus itu punya warga negara Romawi. Karena itu Rasul Paulus ketika dihukum mati dia tidak disalib, tapi dipenggal kepalanya. Ya, dan kemudian kalau kita bicara tentang Stefanus di Kisah Para Rasul, Stefanus juga dihukum mati, tapi yang menghukum mati bukan Romawi. Yang menghukum mati adalah mahkamah agama, yaitu orang Yahudi. Karena itu dia dihukum mati dengan cara dirajam. Ya, jadi sekali lagi tergantung kondisi pemerintahan yang ada. Ya, nah jadi hukum sipil sekali lagi sudah tidak berlaku. Zaman Tuhan Yesus saja nggak berlaku, apalagi zaman sekarang. Ya, tentu ini nggak bisa diterapkan. Karena sekali lagi ini bicara hukum sipil. Yang kedua adalah hukum seremonial. Nah, hukum seremonial yang juga saya sebutkan adalah hukum yang berkaitan dengan liturgi-liturgi yang ada di dalam agama Yahudi. Dan ini semua sebetulnya mengacu kepada satu titik, yaitu nubuat tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi Perjanjian Lama adalah bayangan dari Perjanjian Baru. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maksudnya apa? Ya hukum liturgi ini. Contohnya di dalam liturgi harus mengorbankan kambing domba, ada upacara korban keselamatan. Kenapa? Karena kambing domba yang disembelih itu bayangan dari Tuhan Yesus yang akan menebus dosa manusia. Ketika Tuhan Yesus sudah datang, dia sudah mati,
yang adalah menggambarkan disembelih, makanya anak domba disebutnya, anak domba Allah, Tuhan Yesus ini, karena dia harus mati dan disembelih, karena yang asli sudah datang, nubuat tadi sudah digenapi, maka hukum liturgi sudah tidak lagi dilakukan. Termasuk di dalamnya aturan makan babi atau makan kosher, ya, dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ya. Jadi kosher itu aturan makan yang sesuai dengan Taurat. Karena sekali lagi Tuhan Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, maka ini tidak lagi berlaku. Jadi sekali lagi yang namanya hukum liturgi itu contoh bicara tentang hari Sabat, tidak boleh bekerja. Contoh lagi untuk korban bakaran. Terus bicara tentang bait Allah, harus bakar ukupan, dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan liturgi. Dan itu semualah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa, kalau kita baca tadi di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi sudah tidak ada hukum Taurat. Yang ini loh ya, bicara tentang liturgi, ya, atau seremonial, ya. Tetapi bagaimana dengan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, tapi ada embel belakangnya nih, ya. Sebelum semuanya terjadi. Jadi yang sudah terjadi seperti yang tadi, hukum liturgi yang sudah terjadi, yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, ya udah nggak berlaku. Nah, yang berlaku sekarang apa? Nah, yang ketiga ini yang ditanyakan, yaitu hukum moral. Jadi di dalam hukum Taurat juga ada hukum moral. Ya, contohnya hukum moral apa sih? Jangan mencuri. Ya. Jangan mencuri itu kan. Apakah terus sekarang kita boleh mencuri karena hukum Taurat tadi sudah dibatalkan? Ya enggak, ya. Ini hukum moral terus ada. Ya, ini yang bicara tentang satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Karena apa? Ini nggak ada hubungannya, dilarang mencuri, itu nggak ada hubungannya sama nubuatan tentang Mesias. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus umat manusia, itu tidak ada hubungannya sama jangan mencuri. Tidak ada hubungannya sama jangan berzina, maksud saya, ya. Tapi berhubungan dengan menyembelih kambing, ya. Berhubungan dengan najis dan tidak najis, ya. Pola makan, ya. Orang kafir dan orang bersunat, gitu ya. Ya, itu hubungannya di situ, ya. Ada. Tapi kalau bicara tentang jangan mencuri, hormati orang tuamu, ini hukum moral, ya. Dan hukum moral itu berlaku tidak hanya di agama Yahudi, agama Kristen. Saya yakin seluruh agama pasti berkata pasti mengatakan bahwa tidak boleh mencuri. Pasti semuanya mengatakan hormati orang tuamu. Sama, ya. Jadi artinya hukum Taurat inilah yang masih berlaku sampai sekarang, ya. Jadi sekali lagi ada 3 hukum. Hukum sipil yang sudah tidak berlaku, bahkan zaman Yesus pun tidak berlaku, apalagi sekarang tidak berlaku. Yang kedua adalah hukum seremonial yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan yang ketiga adalah hukum moral yang sampai hari ini kita masih pegang teguh. Itu jawaban yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Romdoni 0303. Ya. Mau tanya, Efesus itu siapa ya? Efesus 2 ayat 15 itu firman Tuhan atau hanya tulisan atau buatan manusia? Kalau dari bahasa ayatnya, kok itu hanya tulisan atau buatan manusia? Oke, ya. Kalau saya lihat dari pertanyaannya, sepertinya memang Romdoni 0303 ini bukan orang Kristen. Karena dia tidak terbiasa membaca tulisan di dalam Alkitab. Jadi perlu dipahami bahwa Alkitab yang orang Kristen imani itu tidak turun langsung dari surga gedebuk jadi buku. Tidak. Ya.
Jadi tulisan-tulisan ini apa sih? Saya akan coba lihat di ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, kitab suci yang dapat memberi hikmat. Jadi kitab suci itu dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci atau Alkitab itu dapat memberi hikmat dan yang paling penting ini menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena segala tulisan, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah termasuk Efesus, ya, kitab atau surat Efesus, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi Alkitab itu gunanya ini tadi, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, yang ujung-ujungnya akan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini inti Alkitab. Karena itu, Alkitab nggak bisa disamakan dengan Al-Quran, maaf. Ya, kalau saya boleh omong, ya, secara pandangan teologi, Alkitab itu lebih rendah daripada Al-Quran. Maaf ya, mungkin orang Kristen langsung protes ya, tapi tahan dulu ya. Alkitab itu dalam komparasi, Alkitab itu lebih rendah daripada Al-Quran. Saya kasih contoh. Tadi saya di depan bilang bahwa firman Allah menjadi buku atau Al-Quran dalam teologi Islam. Ya, jadi firman Allah jadi Al-Quran, jadi buku. Ingat, di dalam kekristenan, firman Allah tuh nggak pernah jadi buku. Firman Allah menjadi apa? Daging. Yaitu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab itu apa sih? Alkitab adalah buku yang menuntun kita kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi Alkitab itu buku yang menuntun kita kepada Tuhan Yesus. Jadi tinggi mana Tuhan Yesus sama Alkitab? Ya tinggi Tuhan Yesus, mulia Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah firman Allah. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi Alkitab tidak. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk menuntun kita kepada Tuhan Yesus. Engkau hafal Alkitab, tapi engkau nggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya engkau tidak akan selamat. Ya, karena yang penting bukan Alkitabnya, yang penting Tuhan Yesusnya. Gitu ya. Nah, sedangkan di dalam terminologi atau teologi Muslim, itu firman Allah menjadi Al-Quran. Gitu ya. Firman Allah menjadi Al-Quran. Jadi kalau dikatakan bahwa ini tulisan manusia atau bukan. Nah, sejarah Alkitab, semua Alkitab itu tulisan manusia. Tapi diilhamkan oleh Allah tadi ya. Ya, saya bacakan tadi ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Jadi bukan langsung turun jadi buku sekali lagi, enggak. Ya. Tetapi ilham yang daripada Allah atau wahyu ya, kalau mungkin teman-teman memahami dalam bahasa yang lain, Tuhan mewahyukan kepada saya misalnya. Kemudian saya menulis. Nah, kemudian kitab yang saya tulis itu menjadi kitab sentot misalnya, ya, misalnya. Nah, ini yang terjadi dan kemudian kitab-kitab itu dikumpulkan dan di packing jadi satu menjadi sebuah buku yang namanya Alkitab, ya. Nah, karena itu Alkitab yang orang Kristen miliki itu penulisannya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu rentang waktunya 1600 tahun. Ya, 1600 tahun. Ya. Sedangkan yang nulis itu kurang lebih ada 40
40 penulis. 40 penulis itu mulai dari raja ada, nabi ada, yang nulis itu orang pinter ada, pinter teolog misalnya seperti Paulus, ada juga yang nelayan sederhana nulis juga ada, ya. Dan semuanya itu diilhamkan oleh Allah. Dan semua menuju satu goal. Goalnya apa? Goalnya adalah Tuhan Yesus. Firman Allah, kitab suci ini menuntun kita kepada firman Allah yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu Alkitab tidak bisa menjawab semua ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita berpikir, wah, Alkitab tuh nggak komplit. Ya iyalah. Kalau engkau mau belajar matematika, ya nggak usah baca Alkitab, bro. Ya baca kitab Pitagoras atau baca sinus kosinus ya, limit dan lain sebagainya, silakan ya, trigonometri atau apapun itu ya, matematika. Kalau engkau mau bisa fisika, ya baca buku-buku fisika, silakan please. Kalau engkau pengen tahu bentuk bumi itu bulat atau datar yang masih dalam perdebatan, ya baca ilmu pengetahuan, silakan. Tapi kalau engkau mau selamat, nah, sekali lagi, kalau engkau mau selamat, baca Alkitab. Karena Alkitab akan menuntun kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan adalah keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi sekali lagi, orang Kristen itu memandang Alkitab berbeda dengan orang Muslim memandang Al-Quran. Al-Quran saya mengerti, karena Al-Quran adalah langsung dari Allah, karena itu tidak mungkin Al-Quran ini menulis seperti tulisan manusia, ya, redaksionalnya berbeda. Saya setuju. Ya, makanya di dalam Al-Quran biasanya ditulis, kami mengutus Musa, kami memberikan hikmat, kami memberikan kesabaran kepada Musa, karena Musa adalah, itu dari sudut pandang Allah, jadi Allah yang menulis, gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan di Alkitab, ya, maksud saya kitab suci orang Kristen, Alkitab, redaksionalnya terlihat sekali bahwa itu bukan tulisan Allah, bukan Allah yang nulis, maksud saya. Ya, bukan Allah yang nulis. Tulisannya gimana? Maka Allah berfirman. Ya, maka Allah berfirman. Berarti bukan Allah dong yang nulis. Ya, masa kalau saya nulis, saya bilang maka saya berkata, enggak lah ya, saya langsung bilang saya berkata, ya, atau saya langsung bilang apa, itu kata-kata saya, gitu ya. Tapi sekali lagi memang ya, Alkitab itu ditulis oleh manusia, tetapi jangan lupa itu diilhamkan oleh Allah, ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mu'ram, ya. Dia bertanya demikian. Pak Pendeta mau tanya, apakah Tuhan itu bisa mati? Kalau tidak bisa mati, kenapa Yesus mati? Pada saat Yesus mati, apakah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ikut mati? Kalau tidak, bisakah kita sebut 3 dalam 1? Bisa dijelaskan, Pak Pendeta. Oke, ya. Ini bicara tentang Trinitas juga, ya. Nah, ini kurang lebih sama jawabannya dengan yang tadi, tapi saya tambahin sedikit, ya. Jadi sekali lagi bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu firman Allah yang jadi manusia, ya, firman Allah yang menjadi manusia. Ketika firman Allah itu mati, yang mati bukan firman Allahnya, yang mati manusianya. Sekali lagi, kita komparasikan dengan Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu bisa terbakar, bisa rusak, tapi yang rusak, yang terbakar bukan firman Allahnya, tetapi bukunya. Yang buatan surga bukan kertasnya. Kertasnya itu buatan pabrik kertas. Ya, tergantung dari mana dia, ya. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rohnya itulah yang firman Allah, yang Allah itu sendiri. Tetapi badannya ya tentu made in Bunda Maria. Ya, kalau Bunda Maria rambutnya keriting, saya yakin Tuhan Yesus pasti rambutnya
keriting. Iya dong, mamahnya kok. Bahkan dia tidak punya ayah biologis, maksudnya ya. Tidak punya Allah biologis, ya, hanya dari Bunda Maria, ya, dari perawan, ya. Artinya tentu tanda kutip cetakannya ya seperti Maria banget. Kalau Maria ini punya mata yang biru, saya yakin Tuhan Yesus juga punya mata yang biru, ya. Bukan karena itu terus mata biru lebih mulia, enggak, cuma karena memang Tuhan Yesus lahir dari rahim Bunda Maria. Tanda kutip cetakannya itu Bunda Maria, sehingga saya yakin pasti persis dengan mamanya, ya. Nah, tetapi yang mati itu bukan Allahnya. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, ketika dia mau mati, dia nggak bilang saya musnah, tidak, saya mati, tidak, tapi dia bilang apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi artinya rohnya masih hidup dong, ya. Rohnya masih hidup dong, ya. Yang mati apanya? Badannya, ya. Badannya mati, pasti mati. Badannya pasti mati. Karena sekali lagi, dan bisa mati karena sekali lagi dia manusia, ya, dan harus manusia. Nah, ini konsepnya. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi menggelitik juga, apakah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ikut mati? Jadi mungkin dari pemikiran dari Mu'ram ini berpikir bahwa ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, lalu ada Tuhan Anak, yaitu Tuhan Yesus, ya. Makanya disebut Tritunggal atau 3 dalam 1. Nah, tidak, bukan begitu, ya. Jadi 3 dalam 1 atau Tritunggal itu tidak bicara suami, istri, kemudian anak, bukan, ya. Tetapi bicara tentang kesatuan yang ketiganya itu merupakan Allah itu sendiri. Saya tahu ini sulit, karena apa? Ya karena kita mencoba memahami Allah. Sedangkan Allah itu lebih besar dan lebih mulia dari pikiran kita. Tapi kalau boleh saya sederhanakan, kalau boleh sekali lagi saya sederhanakan, seperti ini. Jadi firman Allah atau Tuhan Yesus kemudian jadi Tuhan Yesus, tadi di awal video ini saya bicara, ya, firman Allah atau Tuhan Yesus itu pikirannya Allah. Ya, pikirannya Allah adalah Allah itu sendiri. Saya sudah kasih contoh di depan tadi, ya. Jadi yang pertama firman Allah bicara tentang pikirannya Allah, Roh Kudus, nggak ada Tuhan Ibu, ya. Roh Kudus, ya, itu salah satu tuh dari pribadi Allah yang 3 itu tadi. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Rohnya Allah, ya. Dan Allah itu sendiri adalah identitasnya Allah, gitu ya. Ya, jadi ada 3 yang jadi 1. Gampangnya begitu. Maksudnya gimana sih? Saya kasih contoh, ya. Dari 3 kan, ya. Kalau cuma ada 2 ya, tidak punya roh. Jadi dia punya pikiran, dia punya identitas, ya, dia punya firman, dia punya identitas, tapi nggak punya roh, ya. Apa sih yang membedakan antara saya dengan jenazah saya? Kalau saya mati, saya akan jadi jenazah saya, gitu ya. Apa yang membedakan antara saya dengan jenazah saya? Ya, bedanya di roh. Hidungnya tetap, ya, rambutnya tetap. Tapi ketika saya mati, yang membedakan adalah apa? Ketika mati saya nggak punya roh. Ketika hidup saya punya roh, gitu ya. Maka dari itu Tuhan itu hidup. Karena itu Tuhan ada rohnya. Ini sekali lagi, tidak pas banget, tapi ini paling tidak bisa memberikan gambaran kepada Mu'ram supaya dia bisa memahami apa itu arti Trinitas. Kalau Tuhan nggak punya roh, berarti Tuhannya mati. Karena itu Tuhan harus punya roh, yaitu Roh Kudus, gitu ya. Nah, kalau nggak punya pikiran gimana? Ya, kalau nggak punya pikiran berarti Tuhan on dong. Nggak punya pikiran, ya. Bayangin kalau kita nggak punya pikiran, ya. Kita hanya domblong sepanjang hari, ya. Jadi pikiran atau kata-kata deh, katakanlah Tuhan nggak punya kata-kata, nggak punya firman. Nah, berarti Tuhan bisu dong. Ya, enggak, ya. Jadi Tuhan harus ada pikirannya juga. Ya, pikirannya Tuhan, gitu ya. Karena itu, ya, pikiran adalah Tuhan itu sendiri. Roh saya, ya saya juga. Nah, kalau nggak ada identitasnya, kalau nggak ada Allah Bapa itu identitasnya. Kalau nggak ada identitasnya gimana? Lah,
rohnya tadi rohnya siapa? Pikirannya tadi pikirannya siapa? Nah, maka itu diperlukan identitas, yaitu Allah Bapa. Pikirannya Allah, rohnya Allah, dan ketiganya itu satu. Ya. Tapi sekali lagi tidak bisa mati. Ya, pikiran tidak bisa mati, roh tidak bisa mati, identitas tidak bisa mati. Maka dari itu dia Tritunggal dan tidak ada saat sedetik pun di mana salah satu dari tiga itu mati. Nggak ada. Sepanjang zaman, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, ya tiga tetap tiga yang adalah satu. Dan tiga-tiganya itu satu. Ini yang mungkin bisa membantu sahabat yang mengajar yang bernama Mu'ram. Ya. Yang kelima, ada pertanyaan juga masih di video yang sama, yaitu dari Putri, akun atas nama Putri. Dia bertanya begini, ayat ini masih berlaku nggak Pak Pendeta? Saya tanya channel yang membahas ini. Semua menghapus komen saya. Yaitu apa? Yesaya 65 ayat 4 sampai dengan 7. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidung. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan kayaknya kurang komplit. Coba saya buka aja sendiri dari aku tidak akan diam. Maaf, ini ada di bawah ya. Aku tidak akan diam. Malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhanku seperti api yang menyala sepanjang hari, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Ulang, ini titik poinnya yang dititik beratkan oleh Putri. Aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semua serentak firman Tuhanku seperti api yang menyala sepanjang hari, ya. Jadi mungkin ini saya kurang paham, tapi sekali lagi ini kita sedang membahas. Dan juga ada pertanyaan lagi nih, masih oleh Putri ya. Yaitu Yesaya 66 ayat 15-17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung yang melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Lenyap sekaligus, tanda tanya. Ya, kalau saya bisa menyimpulkan pertanyaan daripada Putri ini ya, intinya dia menanyakan di mana firman Tuhan mengatakan bahwa yang memakan babi dan binatang-binatang jijik semuanya akan lenyap sekaligus. Nah, sekali lagi saya bicara tentang hukum seremonial. Ya, ini urusan kosher, makan halal atau tidak halal, makan babi atau tidak, ini bicara tentang makan, dan ini bicara tentang hukum seremonial. Nah, hukum seremonial itu selalu punya korelasi dengan perjanjian baru. Ya, tadi saya kasih contoh kambing domba disembelih. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus
yang akan menebus dosa manusia juga akan mati. Ya, darahnya akan tercurah. Dan inilah mengapa orang Kristen melakukan perjamuan kudus. Ya, inilah roti, ini lambang dari tubuh Tuhan, anggur lambang dari darah Tuhan. Ya, kenapa? Karena lihat dari domba. Domba ini disembelih, dagingnya dicabik-cabik, darahnya dicurahkan. Nah, jadi sekali lagi, kalau bicara hukum seremonial, ada korelasi dengan apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Ya, dan ketika sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, maka itu tidak terjadi. Itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, saya kasih contohnya. Di dalam Perjanjian Lama juga bicara tentang aturan orang yang sakit kusta. Ya, orang yang sakit kusta itu apa sih? Orang yang sakit kusta itu dipandang najis. Dan yang menarik, orang yang bersentuhan dengan orang yang kusta juga ikut najis. Ya. Jadi ikut najis juga. Begitu juga ketika seorang wanita sedang menstruasi, ya, itu pun dianggap najis. Ya, sehingga orang yang menstruasi, Perjanjian Lama ya, Taurat ya, itu tidak boleh menghadap kepada Tuhan, nggak boleh berdoa kepada Tuhan, ya. Karena apa? Karena najis. Nah, najis di sini ini menggambarkan dosa. Ya. Ketika orang yang najis, seperti tadi contohnya kena kusta, maka dia akan menularkan kusta itu. Ya, ketika saya menyentuh orang yang sakit kusta, maka saya ikut najis. Ya, kebetulan ini saya bikin videonya di tengah-tengah pandemi. Ya, sama halnya dengan COVID-19. Ya, ya, ketika saya batuk, air liur saya sampai ke seberang karena batuk. Maka kalau saya kena positif COVID, dia punya kemungkinan besar akan tertular. Dan itulah mengapa sampai di lockdown dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu saya sekarang rekamannya di dalam ruangan tertutup terus, ya, tidak di luar karena memang kondisinya yang ada. Nah, kenapa? Jadi najis ini bicara tentang apa sih? Dosa. Najis ini bicara tentang dosa. Kalau engkau bersentuhan dengan dosa, ya engkau akan jadi dosa gitu. Engkau jadi orang yang berdosa. Walaupun cuma nyentuh sedikit. Makanya di dalam iman Kristen kita tidak percaya tentang dosa besar, dosa kecil. Ya, tidak percaya gitu. Ya dosa ya dosa. Ya, dosa itu ketika kita tidak taat kepada Allah, ya sudah itu dosa. Ya, engkau berbohong satu kali itu dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar, tapi itu dosa titik. Ya. Nah, itulah mengapa Tuhan menggambarkan dosa ini dengan bicara tentang kusta, bicara tentang menstruasi, gitu ya. Ketika engkau menyentuh, maka akan ikutan dosa. Ini untuk menggambarkan bagaimana dosa Adam itu turun-temurun, karena itu dari satu orang yang tidak taat, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak disimbolkan dengan kenajisan tadi, orang Yahudi nggak bisa bayangin, kok bisa ya dari satu orang, semua orang bisa dosa. Tapi mereka paham, karena apa? Oh, seperti kusta. Ya, seperti orang yang menstruasi, seperti orang yang najis, seperti mayat, menyentuh mayat, engkau juga akan najis. Ya, karena itu mereka jadi bisa punya gambaran. Oh, itulah mengapa kita berdosa. Ya, karena kita bersentuhan langsung dengan orang tua kita yang berdosa. Orang tua kita berdosa karena apa? Karena neneknya berdosa. Neneknya berdosa kenapa? Karena terus diurutin lama-lama sampai Adam juga, ya. Maka itu semua orang berdosa. Ini sekali lagi ini cara Tuhan untuk mendidik orang, ya, mendidik orang Israel pada khususnya supaya mereka memahami tentang konteks dosa yang kemudian dijabarkan di Perjanjian Baru. Ada lagi, misalnya kita bicara tentang orang kafir dan orang yang tidak kafir, ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama juga disebut bahwa orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak bersunat, ya, atau orang yang di luar Israel. Jadi kita bicara Israel ini mereka orang-orang yang bersunat, ya. Dan sunat ini adalah perintah Tuhan mulai dari zaman Abraham. Ya, Abraham lah yang pertama kali disunat dan kemudian seluruh keturunannya juga disunat.
Ya, itu bicara kafir dengan lawannya adalah bangsa pilihan. Ya, makanya di dalam Perjanjian Lama selalu ada bangsa pilihan dan selalu bicara tentang orang kafir. Orang kafir itu di luar bangsa pilihan. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, Tuhan menjelaskan konsep itu. Konsep itu apa sih? Perjanjian Baru mereka jelaskan bahwa kafir itu bicara orang-orang yang tidak percaya. Ya, bukan bicara lagi tentang darah, bangsa apa, bangsa Persia atau bangsa Indonesia atau bangsa Cina atau bangsa Jawa, ya, bukan ras lagi. Tapi bicara tentang iman, gitu ya. Iman. Jadi ini loh, ada orang-orang yang di luar Tuhan itu seperti orang kafir. Sedangkan orang-orang yang di dalam Tuhan atau orang-orang percaya ini seperti bangsa pilihan, di mana bangsa pilihan itu dibela oleh Tuhan, bangsa pilihan itu dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga konsep Perjanjian Baru, ada orang percaya yang dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Tetapi ada orang-orang di luar orang percaya yang zaman Perjanjian Lama itu bicara tentang kafir. Ya, jadi sekali lagi ini gambaran dari Perjanjian Baru yang pada waktu itu belum ada. Ya, karena itu Tuhan menggambarkannya dengan cara seperti itu. Ya, bukan berarti hukum ini mencela-mencela, ya, tahu ya mencela-mencela ya, apa berubah, gitu ya. Bukan berarti hukum ini berubah, ya. Jadi kalau dikatakan di sini Yesaya masih berlaku nggak? Berlaku, tetapi konteksnya berbeda. Konteksnya adalah ya orang najis ini yang tadi dikatakan makan babi, nah itu bicara apa? Tidak taat, itu aja kan. Tuhan nyuruh tidak makan babi, dia makan babi. Berarti kan tidak taat. Jadi yang dititik beratkan bukan masalah makan babinya, tapi yang dititik beratkan ketidaktaatannya. Gitu ya. Nah, orang yang tidak taat bicara tentang orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang yang taat bicara orang yang di dalam Tuhan Yesus. Nah, orang yang tidak percaya oleh Tuhan Yesus dibinasakan atau lenyap sekaligus. Masih berlaku? Ya masih. Ya, tapi bukan sekarang. Nanti ya, ketika ada hari penghakiman, tentunya orang-orang yang tidak percaya, ya, menurut iman Kristen, mereka tidak akan diselamatkan. Jadi, sekali lagi Putri, ayat ini masih berlaku tidak? Ya, tetapi konteksnya jadi berubah. Ya. Nah, jangan dikira begini, ini mah akal-akalannya orang Kristen. Tidak. Bagaimana mungkin hukum bisa berubah-ubah? Tadi gitu, sekarang begini. Hukum tuh kalau A, yo A, B itu B. Ya, bukan begitu. Ya. Tetapi karena hukum ini berubah sesuai dengan manusianya yang berubah. Ya, saya kasih contoh. Ketika kita kecil, umur 5 tahun sampai 12 tahun mungkin, sampai 15 tahun, ayah kita atau orang tua kita bilang begini, kalau kamu belajar yang rajin, nanti papa belikan sepeda. Kita belajar yang rajin supaya kita dapat sepeda. Ya. Kita belajar yang rajin supaya kita dapat sepeda. Saya mau tanya, sebetulnya kita belajar yang rajin apakah memang tujuannya untuk bisa dapat sepeda? Ya enggak lah. Ya, tentu supaya masa depan kita jauh lebih baik. Kan begitu ya, karena pendidikan yang membuat suatu bangsa ini maju, ya. Tapi tentu kalau anak kecil umur 5 tahun, umur 6 tahun, kita bilang, kalau engkau belajar yang rajin, engkau bisa jadi dokter, dan ketika engkau jadi dokter, engkau bisa menyembuhkan seseorang, engkau bisa memberikan perawatan yang baik, engkau bisa menemukan penemuan-penemuan hebat. Nah, nggak paham anak kecil, ya. Nggak paham, ya. Kalau engkau belajar yang rajin, nanti engkau pekerjaan akan enak, ya. Tentu saja masa depanmu cerah, ya. Penghasilanmu lebih baik. Anak kecil nggak paham. Karena itu orang tua cukup bilang apa? Gini deh, kalau kamu belajar yang rajin, nanti bapak belikan sepeda. Selesai. Tapi begitu anak ini besar, usia anak ini mungkin 25 tahun, tentu ayah tidak akan berkata, kalau engkau rajin, maka engkau akan papa belikan sepeda. Nggak mungkin ayahnya bilang begitu. Kenapa?
ya tentu anak ini akan diberi diskusi yang jauh lebih dalam. Ketika anak umur 25 tahun dan dia tidak mau sekolah atau mungkin hidupnya asal-asalan, tentu ayahnya tidak bicara lagi tentang sepeda. Ayahnya akan bicara tentang hal yang lebih dalam. Kalau engkau hidupmu seperti ini terus, tidak mau berubah, nanti masa depanmu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Jadi hal yang sama juga terjadi di dalam hukum Taurat. Ya, karena sekali lagi ini selisihnya 1600 tahun, ya, berbeda sekali. Hukum Taurat yang mula-mula itu diberikan, disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang Israel yang selama 430 tahun ada di Mesir. Dan mereka di Mesir bukan pertukaran pelajar. Mereka di Mesir bukan sedang wisata. Mereka di Mesir itu jadi budak. 400 tahun lebih. Artinya mereka lahir itu sudah budak. Bapak mereka itu budak. Kakek mereka itu juga budak. Budak itu ya budak gitu ya. Mereka tidak akan mendapat pendidikan yang cukup. Mereka tidak berpikir panjang lebar, yang penting dapat makan cukup, ya. Itulah mengapa perintah-perintah yang di dalam Taurat itu sangat ketat sekali, ya. Bahkan mohon maaf, di dalam Taurat juga ada, engkau tidak boleh menikahi ibumu. Tidak boleh menikahi adikmu laki-laki, adikmu perempuan. Saya tanya, kenapa ada hukum seperti ini ditulis? Sederhana. Karena mereka budak, mereka nggak ngerti kalau mereka tuh nggak boleh menikahi ibu mereka. Sekali lagi, kita harus berpikir seperti budak berpikir. Jangan berpikir seperti Anda yang sekarang yang sudah mengalami ya pendidikan yang cukup. Tetapi zaman itu, ya budak nggak ngerti gitu ya. Karena itu sampai dikasih tahu, jangan menikah, jangan kawin dengan ibumu. Nggak boleh itu. Ya sama kayak anak kecil kan. Anak kecil kita larang apa? Jangan mainan pisau. Jangan mainan api. Saya mau tanya, pernahkah anak usia 25 tahun ibunya bilang, jangan mainan pisau? Ya, tentu tidak. Kenapa? Ya, nggak usah dikasih tahu. Ya itu udah ngerti gitu ya maksudnya. Pasti kalau firman Tuhan ini disampaikan di tahun 2020, saya yakin tidak akan ada statement dilarang menikahi ibumu. Bukannya terus berarti boleh menikahi ibu kita. Bukan. Tetapi karena itu sudah jadi pengetahuan umum. Semua orang sudah tahu. Buat apa kasih informasi seperti itu? Ya, contohnya tidak ada di Alkitab dilarang makan sandal. Kenapa tidak ada ayat seperti itu? Apakah berarti sandal boleh dimakan? Ya enggak juga. Nggak ada ayat seperti itu karena semua orang sudah tahu sandal nggak mungkin dimakan. Itu bukan makanan. Come on ya. Tapi ya karena sekali lagi ayat-ayat ini turun atau ditujukan audiensnya atau pembacanya, pendengarnya adalah para budak, ya tentu harus secara mendetail, dan hal-hal yang kelihatannya saat ini kita merasa itu hal yang umum, kenapa dimasukkan? Ya tidak lain karena mereka itu budak. Ya karena itu tentunya sudah tidak bisa lagi diterapkan secara letterleks di zaman 2020. Ya, bukan berarti Tuhannya berubah, tetapi karena kita manusianya yang berubah. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan dari Yohanes De Brito Mulyadi. Yohanes De Brito Mulyadi, masih sama di video makan babi ya. Saya mau tanya Pak Pendeta, saya pernah dengar pendapat bahwa Nabi Isa menurut agama Islam itu adalah orang yang berbeda dengan Yesus. Bagaimana menurut ajaran Kristen? Alasan pendapat ini adalah Nabi Isa menurut Islam langsung bisa bicara saat bayi, sedangkan Yesus tidak bisa langsung berbicara saat bayi. Nabi Isa menurut Islam lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus di dalam gua di kandang. Terima kasih. Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang Islam dan Kristen, tentu saja berbeda. Kalau sama, ya Islam sama dengan Kristen, ngapain kita berbeda ya? Jadi memang beda. Tokoh yang lain, tidak hanya Nabi Isa atau Yesus Kristus,
Tetapi tokoh yang lain pun berbeda banyak, ya. Saya kasih contoh Nabi Ibrahim. Kalau dalam umat Muslim berkata Nabi Ibrahim, tetapi kita menyebutnya Abraham. Itu pun ceritanya berbeda, ya. Abraham bercerita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ibrahim ceritanya berbeda. Memang ada yang sama, tetapi tidak 100% sama, ya. Itu berbeda, gitu ya. Sama lagi contohnya seperti Nabi Nuh lah, yang paling gampang aja deh. Nabi Nuh bagi orang Kristen, Nabi Nuh itu punya istri dan 3 anak dan 3 mantu, ya. Dan 8 orang itulah yang kemudian masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan, betul ya. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya, ya. Tapi kalau kita melihat dari ceritanya saudara kita Muslim, mereka mengatakan Nuh ini punya anak 4. Yang 1 ini nggak mau nurut, gitu ya, intinya. Sehingga yang diselamatkan hanya 3. Ya, dan istrinya Nuh juga tidak selamat. Ya, ikut mati lewat air bah, ya. Ya, beda kan? Beda, ya, beda. Ya, Nuh berbeda, Abraham berbeda, ya. Kemudian Tuhan Yesus atau Isa berbeda. Nah, sekarang sebetulnya beda atau enggak? Aduh, ini pertanyaan sulit ya. Saya kasih contoh saja. Sebetulnya ini kan menceritakan orang yang sama, ya. Kemungkinan besar kayak contohnya Nuh, Abraham, kemudian yang lain juga Daud, ya, Salomo, itu semua menceritakan orang yang sama. Tetapi yang cerita itu punya selisih waktu yang panjang. Ya, saya kasih contoh. Abraham saja, ya. Abraham itu di dalam Alkitab ditulis di kitab Kejadian, kisah Abraham. Dan karena di kitab Kejadian, karena itu Kejadian ini ditulis oleh Nabi Musa. Nah, Musa menulis ini kurang lebih abad 15 sebelum Masehi. Ya, jadi abad 15 sebelum Masehi. Kalau dihitung dari tahun sekarang, berarti 3.500 tahun yang lalu. Ya, buku itu menulis tentang Abraham. Oke? 3.500 tahun yang lalu. Nah, saudara kita Muslim di dalam Al-Quran itu kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Ya. Sekarang kan masih tahun Hijriah kan masih 1.400 sekian gitu ya. Berarti nggak ada 1.500 ya. Jadi 1.500 lah katakanlah. Sedangkan kita punya Alkitab yang menulis tentang Abraham itu ditulis 3.500 tahun yang lalu. Muslim punya cerita tentang Abraham yang ditulis 1.500 tahun yang lalu. Berarti ada perbedaan waktu berapa? 2.000 tahun. Ada perbedaan waktu 2.000 tahun. Saya nggak mau bicara saya pendeta, makanya saya mendukung Alkitab, tidak. Tetapi kita taruh dululah Alkitab kita tutup Alkitab kita tutup Al-Quran kita. Sekarang kita bicara sejarah saja. Kalau kita bicara sejarah, buku mana yang lebih kita percaya? Dari sisi sejarah, sekali lagi, kalau bicara tentang iman, ya orang Islam pasti percaya Al-Quran, orang Kristen pasti percaya Alkitab, itu sudah pasti, ya namanya juga iman, gitu ya. Tetapi kita bicara sejarah, makanya saya bilang tadi, Alkitab kita tutup, Al-Quran kita tutup, ya. Katakanlah saya ateis lah, saya nggak percaya Islam, saya nggak percaya Kristen. Oke, saya bicara tentang sejarah. Ada buku tentang Herodes yang ditulis abad pertama, jadi 2.000 tahun yang lalu, dan ada buku yang ditulis tentang Herodes juga, yang ditulis tahun 2020. Menulis orang yang sama, yaitu Herodes. Raja Herodes yang di Romawi. Ya, yang satu ditulis abad pertama, 2.000 tahun yang lalu. Karena sekali lagi, Alkitab dan Al-Quran, penulisan tentang Ibrahim atau Abraham selisihnya 2.000 tahun. Sedangkan
Yang satu ditulis tahun 2020. Yang satu abad pertama menulis Herodes, yang satu abad 2020 menulis tentang Herodes. Menurut sejarah, mana yang lebih valid? Itu aja. Ya. Jadi sama halnya dengan Ibrahim, sama halnya dengan Isa. Ya, memang ada kesamaan. Ya, memang ada kesamaan. Tetapi memang berbeda. Lah kalau berbeda, terus kita percaya yang mana? Ya, saya bilang tadi, tutuplah Alkitab kita, tutuplah Al-Quran kita, yuk kita bicara sejarah. Kira-kira lebih masuk akal yang mana? Tulisan tentang Tuhan Yesus itu ditulis abad pertama oleh murid-murid Tuhan Yesus. Matius itu murid Tuhan Yesus. Yohanes menulis Injil Yohanes itu murid Tuhan Yesus. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus abad pertama. Sedangkan Al-Quran menulis tentang Nabi Isa itu kurang lebih abad ke-6, ke-7. Ya. Artinya ada rentang waktu 500 tahun antara penulisan Alkitab, perjanjian Injil terutama, dengan penulisan Al-Quran. Ada selisih waktu 500 tahun. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, percaya mana? Ya, seperti logika yang tadi saya sampaikan, saya tidak mau bicara iman Kristen, saya nggak mau bicara iman Muslim, karena saya menghormati teman-teman Muslim, pasti mereka percaya Al-Quran. Tapi buat saya, sekali lagi buat saya, kita nggak usah bicara iman dulu, kita bicara sejarah dulu deh. Kira-kira yang lebih valid datanya itu yang mana? Ya, silahkan dijawab sendiri. Itu. Jadi kalau ditanya beda atau sama, ya begitulah. Ya, oke, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang coba saya jawab, itu semua berasal dari video kenapa orang Kristen makan babi. Sekali lagi saya akan taruh linknya di atas. Ya, kalau Anda mau lihat silahkan. Dan semoga menjawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi kurang mantap, kurang jelas, boleh kasih komen di kolom di bawah ini. Ya, jangan lupa subscribe, klik loncengnya supaya Anda tahu apa yang video-video yang kami upload. Dan sekarang kami juga hadir di Spotify. Ya, ada Spotify. Ya, dan di Spotify ini nama channelnya juga Yok Mengajar. Ya, di sana juga sama, isinya sama, konten-konten yang ada di YouTube kami masukkan ke Spotify. Ya, supaya kami tahu mungkin ada yang lebih suka hanya dengar suaranya saja sambil jalan-jalan kemana, sambil mengerjakan sesuatu, tidak perlu mantengin handphone. Silahkan kalau mau berkunjung ke Spotify kami. Ya, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati.